Akibat beban pekerjaan yang berat pada pemilihan umum lalu, banyak petugas KPPS yang mengalami kelelahan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 26 Februari, lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat berbagai gangguan kesehatan. Adapun Kemenkes juga melaporkan sebanyak 15.000 lebih petugas pemilu 2024 mendapatkan perawatan medis karena sakit usai menjalankan tugas. Andrianto salah satunya, mantan ketua KPPS ini mengatakan sejak sebelum hari H pencoblosan harus menyiapkan TPS. Pada 14 Februari 2024, Anto bekerja sekitar 24 jam mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 pagi hari berikutnya. Anto merasa lelah, pusing, dan mual karena tidak tidur, terlalu banyak minum kopi, serta jam makannya yang tidak teratur. Kalau jam kerjanya jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi ya, kurang lebih 24 jam. Untuk kondisi fisiknya ya lelah sih, cuma kita gantian istirahatnya sama rekan-rekan KPPS yang lain. Setelah selesai penghitungan suara, mungkin kebanyakan kopi sama makan malamnya itu kita nggak teratur, soalnya kebanyakan kopi, jadi itu yang akhirnya kami merasa mual lah. Air putihnya juga kurang mungkin. Hal serupa juga dirasakan Ahmad Effendi Suhadi. Mantan petugas ketertiban TPS ini malah tidak tidur sekitar 2 hari. Sejak 13 Februari, Pendi harus menunggu dan menjaga kotak suara serta menjaga ketertiban di TPS hingga 15 Februari pagi. Ia merasa mengantuk tapi sulit tidur dan pusing. Itu pusing muter, tapi ya itu nggak bisa tidur, tapi ngantuk, pusing, itu aja. Terus ada kontrolan dari puskesmas keliling itu, saya bilang terus dikasih vitamin itu. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Siloam Surabaya, Cesar Legaligo Givani mengatakan, kelelahan ditandai dengan sakit kepala, lemah, letih, lesu, badan terasa pegal, kecemasan serta gangguan suasana hati hingga depresi. Kelelahan akan berdampak pada gangguan konsentrasi atau memori dan berisiko pada keselamatan kerja serta berdampak pada gangguan kesehatan mental dan metabolisme. Untuk mengantisipasinya, Anda disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat seperti pola makan, olahraga, dan istirahat. Gizi dalam menu makanan pun harus seimbang. Utamakan makan makanan yang mengandung banyak serat seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan-bahan yang alami. Konsumsi juga protein hewani atau nabati dan karbohidrat kompleks seperti ubi dan kentang. Selain itu, minum air mineral kurang lebih 100 hingga 200 cc setiap jam sehingga tubuh selalu terhidrasi. Lakukan juga olahraga ringan 150 menit dalam seminggu, latihan otot 2 kali seminggu, tidur hingga 7-9 jam setiap harinya, dan jaga kesehatan mental. Saat beban aktivitas berat, sebaiknya hindari kafein yang berlebihan pada kopi dan teh, serta hindari alkohol. Kafein dapat meningkatkan detak jantung, kecemasan, dan gangguan lambung. Karena kafein bisa meningkatkan heart rate, kafein bisa stimulasi simpatis, sehingga kalau kita aktivitas sudah berat, ya, kita cenderung saraf simpatis akan meningkat, di mana itu adalah respon untuk seperti berperang. Kalau kita tambah lagi tingkatkan dengan kafein, maka yang terjadi apa? Bisa heart rate meningkat, bisa kecemasan meningkat, termasuk pada minuman-minuman yang berenergi dengan kafein yang tinggi. Itu juga kita waspadai. Jika sempat, dokter juga menyarankan untuk tidur singkat di tengah aktivitas. Sementara bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit agar melakukan pemeriksaan kesehatan. Bisa di tengah-tengah aktivitas mungkin siang, kalau aktivitasnya berat bisa lakukan napping, ya. Tidur singkat kurang lebih 20-30 menit sehingga bisa recharge lagi energi. Dan jangan lupa yang kadang-kadang orang lupa itulah hidrasi, yaitu minum air terus dan setiap jam, bukan 4 jam sekali, bukan 6 jam sekali, tapi setiap jam minum air. Nah, dan juga penting bagi orang-orang yang memang memiliki kondisi kesehatan sebelumnya. Jantung, paru, diabetes, ginjal, autoimun, kanker, dan lain-lain. Pastikan mereka sudah termedical check up juga sebelumnya, sebelum melakukan aktivitas berat. Kelelahan yang berlangsung cukup lama sebagai seorang dengan riwayat penyakit akan memperparah kondisinya. Seperti penderita penyakit jantung yang dipaksa melakukan pekerjaan cukup berat, bisa saja mengalami jantung koroner atau serangan jantung, dan penderita hipertensi yang bisa saja mengalami stroke.
Kanzata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.